Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi sejarah perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama, Kaila Lutfi Fadila. Yang kedua, Kaila Raima Adaha. Yang ketiga, Ayu Lestari. Yang keempat, Mutia Anjani. Yang kelima, Zara Ramadhani Yahya. Di Indonesia antara keinginan umat Islam untuk menghindari riba dalam kegiatan muamalah, keinginan umat Islam untuk mendapatkan kesejahteraan lahir batin melalui kegiatan muamalah yang sesuai dengan perintah Islam. Sistem riba yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang bertuang dalam ajaran Al-Quran dan hadis Nabi. Rumusan masalah di dalam sejarah perekonomian umat Islam, kegiatan muamalah seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang yang dilakukan dengan akad-akad yang sesuai syariah telah lazim dilakukan umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yang dikenal dengan julukan Al-Amin dipercaya oleh masyarakat Mekah menerima simpanan harta sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah ia meminta Ali bin Abi Thalib RA untuk mengembalikan semua titipan itu kepada para pemiliknya. Seorang sahabat Rasulullah SAW, Zubair bin Al-Awan RA, memilih tidak menerima titipan harta. Ia lebih suka menerima dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda, yakni yang pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, ia memiliki hak untuk memanfaatkannya. Kedua, karena bentuknya pinjaman, ia berkewajiban untuk mengembalikan secara utuh. Dalam riwayat lain disebutkan Ibnu Abbas RA juga pernah melakukan pengiriman barang ke Kufah dan Abdullah bin Zubair melakukan pengiriman uang dari Mekah ke adiknya Mis bin Zubair RA yang tinggal di Madinah. Berikut ada manfaat dan tujuan. Pertama, memberikan pembiayaan tanpa bunga atau riba dan menghindari investasi dalam bisnis yang dilarang oleh Islam, seperti alkohol, judi, atau industri yang tidak sesuai dengan etika Islam. Yang kedua, tujuan Bank Syariah mengerahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktik-praktik riba atau usaha atau perdagangan lain. Yang terakhir, keuntungan pertama dari melakukan transaksi keuangan di Bank Syariah adalah terhindar dari riba. Karena di dalam Islam, riba hukumnya haram dan wajib ditinggalkan. Dengan menabung uang di Bank Syariah akan menghindarkan kamu dari dosa riba. Pembahasan. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, kegiatan muamalah seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang yang dilakukan dengan akad-akad yang sesuai syariah yang telah lazim dilakukan umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yang dikenal dengan julukan Al-Amin dipercaya oleh masyarakat Mekah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, ia meminta Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan semua titipan itu kepada para pemiliknya. Seorang sahabat Rasulullah SAW, Jubair bin Al-Awwam RA, memilih tidak menerima titipan harta. Ia lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Jubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda, yakni yang pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, ia memiliki hak untuk memanfaatkannya. Kedua, karena bentuknya pinjaman, ia berkewajiban untuk mengembalikan secara utuh. Dalam riwayat lain disebutkan, Ibnu Abbas RA juga pernah melakukan pengiriman barang ke Kufah dan Abdullah bin Zubair RA melakukan pengiriman uang dari Mekah ke adiknya Mis'ab bin Zubair RA yang tinggal di Irak. Penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman yang paling tidak
berlangsung 2 kali dalam setahun. Bahkan dalam masa pemerintahnya Khalifah Umar bin Khattab, RA menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan menggunakan cek ini, mereka mengambil gandum di Baitul Mal yang ketika itu diimpor dari Mesir. Di samping itu, pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil, seperti mudharabah, mujara'ah, musakah, telah dikenal sejak awal di antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Dengan demikian, jelas bahwa terdapat individu-individu yang telah melakukan fungsi perbankan di zaman Rasulullah SAW. Meskipun individu tersebut tidak melakukan seluruh fungsi perbankan, namun fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima simpanan uang, deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana, telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam. Pembahasan praktik perbankan di zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Di zaman Rasulullah, fungsi-fungsi perbankan biasanya dilakukan oleh satu orang hanya melakukan satu fungsi. Baru kemudian di zaman Bani Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu. Fungsi-fungsi perbankan yang dilakukan oleh satu individu dalam sejarah Islam telah dikenal sejak zaman Abbasiyah. Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu, sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan satu mata uang dengan mata uang lainnya. Hal ini diperlukan karena setiap mata uang memiliki kandungan logam mulia yang berlainan sehingga memiliki nilai yang berbeda pula. Orang yang mempunyai keahlian khusus itu disebut nakid, saraf, dan zehbiz. Aktivitas ekonomi ini merupakan cikal bakal dari apa yang kita kenal sebagai penukaran uang atau money changer. Istilah zihbiz itu sendiri mulai dikenal sejak zaman Khalifah Muawiyah, yang sebenarnya dipinjam dari bahasa Persia kahbat atau kihbut pada masa perintah Sanad. Istilah ini dipergunakan untuk orang yang ditugaskan mengumpulkan pajak tanah. Peranan bankir pada zaman Abbasiyah mulai populer pada pemerintah Khalifah Muqtadir. Pada saat itu, hampir setiap wazir mempunyai banker sendiri. Misalnya Ibnu Furat menunjukkan Harun Ibnu Imran, dan Jafar Ibnu Wahib menunjukkan Ibrahim ibn Bahkan Abdullah Al-Baridi mempunyai 3 orang banker sekaligus 2 orang beragama Yahudi dan 1 orang Kristen. Solusi 1. Pencapaian 200.000 pengikut di sosial media. 2. Meningkatnya hasil dengan arifisasi penjualan. 3. Penjualan barang lokal terus meningkat. 4. Terlaksana semua alur proses bisnis. Sekian presentasi dari kelompok 1. Bu Dinda membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Semua telah usai. Saatnya kami undur diri. Wassalamualaikum.